Haid itu umumnya para wanita itu mengalaminya antara 6 hari sampai 7 hari. Sedangkan masa sucinya berarti antara 23 hari sampai 24 hari. Umumnya seperti itu. Tapi ada pula yang 10 hari, 11 hari, sampai 15 hari ada. Tapi yang paling penting dalam haid itu kita harus tahu, paling sedikitnya masa haid itu adalah 1 hari 1 malam. Paling banyaknya masa haid itu ada 15 hari 15 malam. Dan paling sedikitnya masa suci adalah 15 hari 15 malam. Artinya 15 hari 15 malam berarti kalikan 24 jam kali 15 gitu maksudnya. 1 hari 1 malam berarti 1 kali 24 jam. Kalau seumpama 1 kali 24 jam itu kurang, berarti bukan haid namanya. Atau lebih, jadi kalau semua kurang daripada 24 jam, berarti bukan haid. Atau lebih daripada 24 jam, lebih daripada 15 hari, ya. Kalau lebih 24 jam, tapi di bawah 15 hari masih haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, berarti kita baru bisa menghukumi ada haidnya, ada istihadohnya. Jadi jangan kita langsung atau cepat-cepat menghukumi, wah ini istihadoh, bukan haid. Tidak, ada masa haid. Masa haid itu adalah dari 1 hari sampai 15 hari. Kalau kita keluar darah di masa itu, maka kita langsung putuskan itu adalah darah haid. Walaupun lebih daripada kebiasaannya 7 hari, walaupun darahnya bermacam-macam, walaupun. Nah, tapi kalau sudah lewat 15 hari baru kita menghukumi, oh ada haidnya, ada istihadohnya. Kalau sudah lewat 15 hari itulah baru kemudian kita menghukumi. Tapi sebelum kita membahas tentang istihadoh ini, kita harus tahu juga apa itu darah istihadoh. Darah istihadoh adalah darah yang bukan haid, bukan nifas. Yang bukan keluar pada masa haid atau keluar di masa haid tapi tidak memenuhi syarat. Nah, itu namanya darah istihadoh. Istihadoh itu bisa terjadi pada haid, juga bisa terjadi pada istihadoh nifas. Sedangkan nifas itu adalah darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita setelah melahirkan, bukan di saat melahirkan atau ketika melahirkan. Karena darah yang dikeluarkan di saat melahirkan, nah itu lebih cenderung kepada hukumnya adalah darah pelepasan atau darah ketuban biasanya itu ya. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, itu bukan darah haid, juga bukan darah nifas. Kalau semua terkait dengan darah haid sebelumnya, karena seorang wanita yang hamil itu menurut Imam Syafi'i bisa berkemungkinan untuk mengeluarkan darah haid asalkan memenuhi syarat sebagai darah haid. Nah, sebagai yang memenuhi syarat apa? Yang memenuhi syarat itu ya sehari semalam atau lebih, atau tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Nah, itu berarti memenuhi syarat untuk jadi darah haid. Nah, tapi kalau lebih daripada itu atau kurang daripada itu berarti ada haidnya, ada istihadohnya. Kalau kurang daripada itu sehari semalam berarti pasti istihadoh. Tapi kalau semua lebih daripada itu berarti ada haidnya, ada istihadohnya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang darah istihadoh. Darah istihadoh dalam haid ya adalah kalau seumpama darah itu kurang dari sehari semalam. Itu namanya darah istihadoh. Dan tidak keluar lagi sampai 15 hari baru keluar lagi. Nah, tapi yang 1 hari, yang kurang dari 1 hari ini, setelah itu berhenti, nggak keluar lagi sampai 15 hari. Setelah itu keluar lagi. Nah, ini yang pertama ini, darah yang pertama itu namanya darah istihadoh. Begitu pula darah yang keluar sebelum umur 9 tahun. Itu juga namanya darah fasad atau darah istihadoh. Ya, jadi hukumnya sama. Berarti apa? Kalau darah istihadoh berarti dia hukumi suci. Dia bukan darah haid yang haram hukumnya untuk melaksanakan sholat. Tetap hukumnya wajib dia melaksanakan sholat, boleh digauli oleh suaminya, boleh kalau istihadoh. Nah, tapi kalau seumpama lebih daripada sehari semalam, maka tidak boleh kita itu menghukumi istihadoh kecuali setelah lewat 15 hari. Tapi kalau sama baru keluar setengah hari berhenti. Gimana hukumnya? Nah, berkemungkinan ini adalah istihadoh, mandi. Nah, jadi berhentinya itu gimana? Nah, mungkin banyak laki-laki nggak paham, disangkanya kalau lagi keluar itu seperti pancoran air gitu ya. Nah, kalau semua keluar seperti itu ya mati semua perempuan itu gitu. Jadi karena darah yang dikeluarkan itu oleh seorang wanita yang sedang haid itu selama haid itu cuma 80 cc. Jadi sangat sedikit sekali. Kita tahu bahwasanya wanita itu sedang keluar atau lagi berlangsung keluar haidnya. Nah, atau berhenti itu dengan kita masukkan kapas ya atau tisu ya ke dalamnya. Kalau kita lihat basah, nah berarti lagi keluar.
darahnya itu basah, berarti lagi keluar. Tapi kalau kita lihat kering, berarti sedang berhenti. Nah, gitu. Jadi biasanya 24 jam itu dibagi selama 7 hari. Ada hari ini sekian jam, hari berikutnya sekian jam. Biasanya keluarnya itu pertama kali hitam pekat, lalu kemudian merah, lalu kemudian merah agak kuning, lalu kemudian warna kuning, baru kemudian warna keruh atau warna coklat itu ya, nah, warna tanah gitu ya. Baru kemudian selesai sudah. Nah, umumnya biasanya seperti itu keluarnya. Nah, tapi kalau seumpama ada seseorang wanita yang mengeluarkan darah sampai melewati batas kebiasaannya. Kemudian apakah dia itu langsung kita hukumi darah yang lewat daripada kebiasaannya itu adalah darah haid? Tidak. Sebagaimana tadi dijelaskan, enggak boleh kita menghukumi bahwasanya seorang wanita itu mengalami darah istihadah kecuali setelah melewati 15 hari. Karena bisa jadi walaupun sudah lewat batas kebiasaannya, bisa jadi 10 hari berhenti. 11 hari berhenti, 12 hari berhenti, dan begitu seterusnya. Nah, tapi kemudian pas 15 hari berhenti, sudah enggak keluar lagi. Semuanya dihukumi haid walaupun beda dari kebiasaannya. Gitu. Tapi kalau sudah lewat 15 hari 15 malam, berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Bagaimana cara kita menghukumi haid dan istihadahnya? Nah, jadi kadang-kadang darah yang dikeluarkan itu ada darah kuatnya, ada darah lemahnya. Darah kuat itu secara tertib tadi seperti yang saya sebutkan, itu darah yang hitam. Baru kemudian darah merah, lalu kemudian darah merah ke kuning-kuningan, kemudian darah jadi merah condong ke kuning, itu darah merah ke kuning-kuningan. Ya. Kemudian darah kuning, lalu darah warna debu ya. Nah, jadi seperti apa? Warna debu saja. Nah, itu termasuk darah semuanya, itu 5 itu. Nah, jadi secara tertib biasanya seperti itu keluarnya. Kalau soal keluar darah hitam, darah merah, nah, berarti ada darah kuat, ada darah lemah. Nah, kalau seumpama darah yang dikeluarkan itu semuanya itu satu macam darah, hitam semuanya atau merah semuanya. Berarti yang kita hukumi darah haid itu adalah masa kebiasaannya sebelum dia terjangkit istihadah bulan ini. Bulan kemarin berapa? Oh, bulan kemarin 7 hari. Dari pertama kali keluar hitung sampai 7 hari. Setelah itu kalau kita wajib menggodok sholat-sholat yang telah kita tinggalkan. Tentunya setelah kita mandi, setelah lewat 15 hari. Tapi kalau seumpama darah yang dikeluarkan itu ada darah kuat, ada darah lemahnya. Hitam sekian hari, merah sekian hari. Misalnya hitam keluar 5 hari, lalu setelahnya merah terus sampai lewat 15 hari, merah terus. Gimana hukumnya? Yang 5 hari itulah yang dihukumi darah haid. Walaupun kurang dari masa kebiasaannya. Ataupun sama seperti masa kebiasaannya atau lebih daripada masa kebiasaannya. Pokoknya darah yang kuat itulah dihukumi darah haid. Asalkan memenuhi syarat 3. Apa itu syaratnya? Yang pertama darah yang kuat tidak kurang dari sehari semalam. Yang kedua darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga darah yang kuat tidak silih berganti dengan darah yang lemah. Jadi kalau hitam, ntar merah, hitam lagi merah, hitam lagi merah. Mau sehari, 2 hari, atau 3 hari, pokoknya hitam, merah, gitu. Selang-seling. Nah, kalau seperti itu selang-selingnya, dan yang lemah itu tidak lebih dari 15 hari, maka berarti tidak memenuhi syarat tamyiz itu. Tidak memenuhi syarat darah yang lebih dari 1. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, berarti gimana? Kembali juga kepada masa kebiasaannya. Seperti seakan-akan darah yang dikeluarkan cuma satu warna saja atau satu macam saja. Nah, jadi begitu. Nah, kalau seumpama darah yang kuat itu 5 hari misalnya. Darah yang lemah 20 hari. Berarti apa? Setelah lewat 5 hari, berarti 10 hari itu wajib digodok sholatnya. Nah, dimulai dari kapan? Dimulai dari pertama kali keluar darah. Makanya biasakan perempuan itu untuk menulis kebiasaan haidnya. Dan setiap bulannya itu ditulis. Nah, jadi mulai haidnya kapan tulis, sampai kapan ditulis. Gitu. Sehingga apa kalau seumpama suatu waktu dia itu lupa, atau suatu waktu dia itu istihadah, kembali kepada masa kebiasaannya, dia tahu masa kebiasaannya berapa. Gitu. Masa kebiasaan itu yang dijadikan sebagai barometer hukum, itu adalah masa kebiasaan 1 bulan sebelum terjangkit istihadah. Nah itulah. Jadi ketika istihadah, setelah lewat 15 hari itu, maka setiap kali dia itu sholat, dia wajib melaksanakan wudu. Dengan wudu yang baru, karena wudunya itu niatnya beda. Nah wudunya, karena dia itu daimul hadas, maka harus niatnya itu istibahah. Nggak boleh nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghar, nggak boleh. Kenapa? Hadasnya terus berlanjut, nggak berhenti.
Nah, sehingga kalau dia itu niat mengangkat hadas kecil, orang hadasnya terus keluar gimana? Nah, oleh karenanya niatnya itu harus niat istibaha. Istibaha itu gimana? Ya, aku niat berwudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau semua aku niat wudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat saja, enggak usah sholat fardu. Sholat fardu nggak boleh lakukan, sholat sunnah boleh lakukan. Jadi harus niatnya aku melaksanakan wudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Nah, dengan wudu tersebut boleh kita melaksanakan satu kali sholat fardu atau satu macam sholat fardu dan sebanyak-banyaknya sholat sunnah. Boleh kita menyentuh Al-Quran, boleh kita membaca Al-Quran, boleh kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang sudah berwudu. Nah, gitu. Tapi sholat fardu cuma sekali. Nah, nanti kalau datang lagi fardu yang lainnya, diulangi lagi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang istihadah itu? Seorang wanita istihadah itu di dalam wudunya harus melaksanakan 5 hal. Yang pertama harus cebok, bersih. Ya, cebok yang bersih itu gimana? Cebok yang bersih itu adalah kita itu harus mencuci kemaluan kita, ya, enggak sampai merogoh sampai ke dalam ya, mohon maaf, itu bisa menyebabkan itu orang was-was. Yang wajib dicuci itu adalah boleh suatu waktu ketika seorang wanita itu jadi menjelaskan hal-hal yang semacam ini ya walaupun kita itu malu, saya sendiri malu untuk menjelaskannya, tapi itu wajib untuk kita jelaskan supaya mereka paham. Jadi kadang-kadang perempuan itu kalau masuk kamar mandi bawa kaca gitu loh. Lalu kemudian ketika jongkok lihat, yang tampak di kaca itu saja yang wajib dicuci. Enggak sampai ke dalam-dalamnya yang sampai tidak kelihatan di kaca itu. Ya. Nah, jadi karena agama itu mengajarkan itu simpel-simpel saja, yang mudah. Dan tidak mengajarkan sesuatu yang berbahaya sampai ke dalam-dalamnya dan sebagainya. Itu bisa mengurangi keasamannya. Dan itu akan menyebabkan akhirnya jadi kena hadasan itu apa? Keputihan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang diajarkan oleh agama itu seperti itu. Nah, kemudian setelah cebok, dia wajib memakai softtek kalau sekarang ini ya. Softtek dan dipastikan softtek itu kalau dulu itu diikat gitu loh. Nah, sekarang softtek kan sudah ada pengikatnya, ada perekatnya itu ya. Sehingga perekatnya pengikatnya apa? Pengikatnya ya celana dalam itu. Nah, kan sudah seakan-akan pengikat itu enggak bakal lepas. Kalau dulu kan mungkin ya enggak ada jadi diikat dulu gitu loh. Jadi supaya kain yang untuk kita menutupi, kita sumbat itu enggak lepas, itu dulu. Nah, sekarang sudah modern ya, semuanya sudah praktis sifatnya. Orang dulu makanya orang dulu itu lebih sabar daripada orang sekarang gitu. Nah, karena apa? Anak-anak dulu nggak ada pempes, tapi yang ada itu popok. Nah, popok itu nanti setelah ini dicuci lagi, dijemur, cuci lagi, jemur. Sekarang kan tidak. Jadi sekali pakai buang gitu. Jadi beruntung ibu-ibu sekarang, jadi nggak terlalu repot. Nah, bahkan sekarang lagi tren untuk lahir secara sesar gitu ya. Jadi bukan jadi suatu darurat, tapi lagi menjadi tren gitu. Jadi gampang saja, kalau nggak mau sakit ya tinggal sesar aja, gitu. Selesai sudah gitu. Padahal sakitnya itu menambah pahala gitu ya. Nah, sakitnya seorang wanita ketika merasakan tatkala melahirkan itu adalah menambah pahala. Kemudian setelah itu dia berwudu. Wudunya seperti saya jelaskan tadi harus niat istibahah. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia cepat-cepat melaksanakan menutup aurat. Yang kelima yang terakhir cepat-cepat melaksanakan sholat. Gak boleh tunda-tunda. Nah, jadi kalau semua main-main dulu, ngobrol dulu, harus diulang lagi yang 5 tadi. Gak boleh dia kemudian melaksanakan sholat. Jadi harus begitu sholat, begitu wudu selesai, cebok dulu, udah itu kita pakai softtek, lalu kemudian wudu, secepatnya kita sholat. Kecuali boleh kita mengakhirkannya karena menunggu jamaah, menunggu qomat, menunggu seorang untuk melaksanakan jamaah bersamanya, itu boleh diakhirkan. Nah, baru setelah itu dia, kalau dia itu tidak cepat-cepat sholat, kemudian sampai dia keluar lagi, maka hukumnya wajib diulang semuanya. Nah, tapi kalau semua dia itu menunggu jamaah, walaupun keluar lagi nggak jadi masalah. Walaupun ketika sholat masih keluar lagi nggak jadi masalah. Nah, karena apa? Karena sudah kita melaksanakan tadi, gitu. Dia daimul hadas. Nah, lalu seorang wanita mustahadah itu, ya, boleh untuk sholat sunnah, boleh jadi imam, boleh baca Quran, boleh nyentuh Al-Quran, boleh tidur sama suaminya, boleh, gitu. Itu istihadah.